Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan tentang materi 4 dari mata kuliah pengembangan bahan ajar, yaitu tentang pengembangan buku teks dan modul. Ini adalah peta konsepnya, akan saya terangkan lebih jelasnya di slide berikut. Pengembangan buku teks dan modul pembelajaran. Pengembangan buku teks dan modul pembelajaran merupakan proses penting dalam menciptakan sumber belajar efektif. Proses ini melibatkan beberapa tahapan kunci mulai dari analisis, kebutuhan hingga dimensi produk akhir. Artikel ini membahas langkah-langkah perencanaan tentang merancang serta aspek-aspek penting dalam pembuatan buku teks dan modul yang berkualitas. Tahapan pengembangan buku teks dan modul, yaitu yang pertama adalah tahapan analisis. Kita harus menganalisis dari apa yang akan kita kembangkan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kompetensi atau tujuan pembelajaran dari kurikulum atau ahli bidang ilmu, menganalisa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang sesuai dengan bahan ajar yang telah ada. Eh, yang kedua yaitu tahapan perencanaan, yaitu menyusun sistematika pokok pembahasan dan bentuk mind mapping atau peta konsep untuk mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber yang sesuai dengan merumuskan tujuan pembelajaran untuk setiap pokok bahasan. Yang ketiga yaitu tahapan evaluasi dan revisi, mengoreksi isi bahan ajar dengan bantuan pembaca untuk melihat kesalahan teknis, meminta ahli untuk mengoreksi konten dan desain, melakukan uji coba bertahap dan revisi. Yang keempat yaitu adalah tahapan disemensiasi, yaitu mempublikasikan bahan ajar melalui lembaga penerangan dan lain sebagainya, menyebarluaskan ke pihak yang memerlukan. Selanjutnya yaitu ukuran dan aplikasi untuk merancang buku teks dan modul. Yang pertama adalah ukuran buku maksimalnya itu adalah A4, 21 cm kali 29,7 cm, minimal A5, 14,8 cm kali 21 cm. Yang umum yang basic itu adalah B5, 17,5 kali 25 cm. UNESCO 15,5 cm kali 23 cm. Aplikasi sebagai perancang yaitu Microsoft Word, aplikasi komputer lainnya yang mungkin bisa untuk mengetik dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu merancang halaman sampul luar. Yang pertama elemen sampul, nama penulis, judul buku, gambar, ilustrasi, pembaca sasaran, nama penerbit, dan keterangan khusus jika diperlukan. Ini di elemen sampul yang harus ada. Yang kedua adalah hal-hal penting. Penonjol judul, eh, keterbacaan isi, tata letak yang nyaman dilihat, warna yang menarik, dan lisensi gambar yang dikutip. Ini harus jelas agar bisa dimengerti. Yang ketiga yaitu fitur Microsoft Word-nya. Menu Shapes, format Shapen, format fiturnya, text box untuk merancang sampul. Ini juga harus perlu diperhatikan. Merancang kata pengantar dan pendahuluan. Kata pengantar berisi ungkapan terima kasih, penjelasan singkat, tujuan penulis, keunggulan buku, garis besar materi, dan pernyataan keterbukaan terhadap kritik dan saran. Ini perlu diungkapkan dalam kata pengantar. Yang kedua, pendahuluan. Setelah ada kata pengantar, ada pendahuluan berisi tentang petunjuk penggunaan buku, fungsi elemen-elemen buku, dan petunjuk belajar. Disarankan menggunakan gambar ilustrasi yang mudah difahami oleh pembaca itu sendiri. Tips dan desain. Tambahkan objek atau warna pada bagian kepala atau kaki halaman untuk memperindah tampilan atau porsi nomor halaman dengan benar. Ini jadi sangat penting.
agar pembaca juga merasa nyaman dalam membaca buku kita. Selanjutnya itu membuat daftar isi. Halaman daftar isi menampilkan struktur isi buku dan letak nomor halaman untuk mempermudah pembaca menemukan materi yang diinginkan. Pembuatan daftar isi pada Microsoft Word dapat dilakukan menggunakan menu Table of Content. Fitur ini memungkinkan pembuat daftar isi secara otomatis berdasarkan gaya heading yang digunakan dalam dokumen. Struktur isi menampilkan hierarki dan subbab. Nomor halaman menunjukkan lokasi materi dalam buku. Pembuatan otomatis menggunakan fitur tabel atau konten. Ini akan mempermudah kita untuk membuat halaman-halaman dari buku yang kita buat. Selanjutnya itu merancang halaman atau bab. Halaman awal, bab dimulai dengan menyebutkan judul, subtema, nomor, urut pelajaran, dan kalimat pembuatan yang mengajak siswa untuk melakukan kegiatan terkait materi. Selanjutnya materi pembelajaran disajikan disertai dengan kegiatan latihan dan evaluasi. Untuk buku pelajaran SD atau MI, bentuk kegiatan siswa dapat berubah membaca, menyimak, mengamati, menggambar, melakukan percobaan, menyimpulkan, menceritakan, pengalaman, menjawab secara lisan, dan lain sebagainya, sesuai dengan kondisi. Tips akhir perancangan buku, teks, dan modul. Yang pertama, tips-tipsnya yaitu konsistensi desain. Pertahankan konsistensi dalam penggunaan font, warna, dan tata letak di seluruh buku untuk menciptakan tampilan yang profesional dan mudah dibaca. Jadi, konsistensi ini sangat penting. Bukan fontnya di awal fontnya apa, sampai akhir harus fontnya sama. Dan tata letaknya, warnanya juga harus sama dalam penulisan. Yang kedua yaitu keseimbangan konten. Pastikan ada keseimbangan antara teks, gambar, dan ruang kosong untuk menciptakan tampilan yang menarik dan tidak membuat lelah mata membaca. Jadi kita memang harus membuat satu space bagaimana kita mentata letakkan antara teks, gambar, dan ruang kosong agar terlihat nyaman, terlihat enak dilihat, dan tidak membosankan. Yang ketiga yaitu uji coba dan revisi. Lakukan uji coba buku pada kelompok target pembaca dan revisi berdasarkan umpan balik yang diterima untuk mengingatkan kualitas akhir buku. Jadi kita harus mencari tahu kepada pembaca apa ada keluhan tentang buku yang kita kembangkan itu.